Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat guru dimanapun berada, siswa-siswi dimanapun berada, di kelas berapapun Anda, khususnya guru yang mengajar di kelas 9 semester 2 dan siswa-siswi yang sedang belajar di kelas semester 2 di kelas 9 ya. Oke, kita lanjutkan materi yang terakhir di pembahasan tentang diskusi ini ya. Bagaimana kita bisa berlatih dengan presentasi diskusi, sekarang akan kita bahas. Nah, pada bagian konten sebelumnya, materi-materi sebelumnya sudah disampaikan teori-teori tentang apa itu diskusi, struktur dan unsur diskusi itu. Nah, kali ini kita akan menjalani bagaimana langkah-langkahnya untuk bisa berdiskusi. Oke, sahabat-sahabat guru dimanapun berada, siswa-siswi dimanapun Anda belajar, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebagai referensi tambahan atau suplemen ataupun pengayaan bagi sahabat guru sebagai media pembelajaran tambahan dan bagi siswa sebagai pengayaan untuk belajar ya. Baik itu yang ada di video maupun yang ada di deskripsi yang nantinya akan saya tampilkan juga ya, apa yang saya sampaikan. Mari berlatih dengan presentasi teks diskusi. Oke, kita tinggal membaca teks diskusi, kita diskusikan, kita bahas apa yang bertentangan dengan pendapat kita dan apa yang kita sependapat dengan topik yang sedang dibahas dalam diskusi itu. Anda 3 pokok yang harus kita pahami dalam presentasi teks diskusi ya. Yang pertama, kita harus menyusun teks diskusi. Kita bisa bentuk teks diskusi itu dalam bentuk makalah ya. Jadi terdiri dari kata pengantar, kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang latar belakang kita tertarik dengan topik itu, kemudian ada juga rumusan masalah dan tujuan kita menulis teks diskusi itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan isi ya, isi yang sesuai dengan pendahuluan tentunya ya, yang sesuai dengan rumusan masalah yang kita batasi di bagian pendahuluan naskah diskusi itu. Nah, kalau ada 3 topik yang akan kita bahas, rumusan masalahnya ada 3, berarti 3 hal itu akan kita bahas di dalam isi teks diskusi. Nah, kemudian ditutup dengan sebuah kesimpulan yang nantinya akan ditanggapi ya. Nah, kemudian teks diskusi yang sudah kita tulis itu kita sunting, kita edit lagi, kita perbaharui lagi. Ada penulisan kata yang salah, ada kalimat yang tidak padu, ada paragraf yang tidak padu, semuanya kita hubung-hubungkan lagi. Kalau tidak bisa dihubung-hubungkan, maka kata-kata yang tidak padu atau kalimat tidak padu itu harus kita buang ya. Namun sebelumnya kita coba untuk dihubungkan dulu dengan kalimat-kalimat yang lainnya dengan menggunakan kata penghubung dan lain-lain. Nah, setelah disunting, kita tinggal menyajikan teks diskusi dengan membacakannya di hadapan kawan-kawan kita. Oke. Langkah-langkah menyusun teks diskusi. Yang pertama, menulis paragraf pendahuluan ya. Setelah judul kita tulis, nah kita tulis paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan ini berisi kalimat pertama, misalnya alasan kita tertarik dengan sebuah pembahasan topik yang sedang kita bahas itu apa. Kita tertariknya di latar belakangi oleh apa, alasan kita ya. Baik itu alasan secara logis ataupun alasan berupa fakta atau kejadian yang realita yang ada, ataupun dari dalil-dalil yang sudah ada, baik dalil nakli dari dalil Al-Quran ataupun makalah-makalah yang ditulis sebelumnya, karya ilmiah yang ditulis sebelumnya. Nah, jadi paragraf pendahuluan kita tulis dalam bentuk itu ya. Nah, latar belakangnya, kemudian rumusan permasalahan yang akan kita bahas apa. Permasalahan yang kita bahas itu 5W plus 1H. Apa, siapa, bagaimana, kapan, itu ya. Lalu di bagian pendahuluan itu kita tulis juga tujuan kita, tujuan sesuai dengan
latar belakang latar belakang kita menulis tadi dan rumusan masalahnya ya. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan bagian teks berikutnya, menulis paragraf pendukung ya, isi dari pembahasan kita itu. Jadi kita jabarkan apa yang ada di pendahuluan itu, apa yang ingin kita bahas, apa yang membuat kita tertarik, dan bagaimana solusi-solusinya ya, tujuan penulisannya kita bahas di bagian paragraf mendukung ini. Nah, kemudian ada lagi paragraf penolakan. Kalau ada permasalahan yang kita tanyakan di dalam bagian pendahuluan, atau realita-realita yang kita sebut di bagian pendahuluan, nah itu akan kita tulis di paragraf pendapat menolak. Kita tidak sependapat dengan apa, alasannya apa. Nah, kemudian di akhir dari teks diskusi kita tulis sebuah kesimpulan. Apa kesimpulan? Apakah kita akhirnya menolak atau akhirnya mendukung dari diskusi itu, dari naskah diskusi itu. Dengan alasan-alasan tertentu ya, kita harus melihat keunggulan dan kekurangan dari pendapat yang mendukung dan pendapat yang menolak. Kita lihat seberapa banyak data yang disajikan oleh pendukung dan seberapa banyak fakta yang disajikan oleh si pendapat yang menolak. Semakin banyak, maka itulah yang kita simpulkan ya. Itulah keputusan yang kita buat. Yang terbaik, suara terbanyak gitu maksudnya ya, data terbanyak. Oke sahabat-sahabat, nah, ada aspek penyuntingan ya, ada aspek struktur dan aspek kebahasaan. Jadi kita akan disuruh menyunting setelah mengonsep tadi ya. Nah jadi untuk kita back dulu ya. Oke. Kecepatan. Nah, aspek struktur ya, struktur dari apa yang disampaikan dalam naskah itu, strukturnya apakah sudah tercukupi dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, dan tujuan penulisan serta pembahasannya. Apakah sudah tercukupi? Yang kedua yang dibahas, yang disunting adalah aspek kebahasaannya. Apakah bahasanya sudah padu antar kalimat dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf? Kalau ada yang belum padu, maka kita hubung-hubungkan. Kita buat kata penghubung supaya menjadi padu. Apakah ada antar paragraf dengan paragraf yang lain tidak ada hubungannya, tidak sesuai dengan topik yang sedang dibahas? Kalau ada yang tidak sesuai, maka kita sesuaikan. Bila tidak bisa dihubung-hubungkan dan disesuaikan, ya kita buang saja ya, karena sudah tidak sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kita sebutkan di dalam bagian pendahuluan. Nah itu ya aspek-aspek penyuntingannya. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Subscribe, like, dan membagikan materi ini akan sangat mendukung perkembangan channel ini dan sangat mendukung amal jariah terus berjalan. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Oh, saya sudah kekenyangan nih. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat sebagai tambahan, sebagai referensi, sebagai media pembelajaran tambahan bagi sahabat guru, dan juga sebagai pengayaan bagi siswa-siswi dimanapun Anda berada, khususnya siswa-siswiku yang belajar di kelas 9 semester 2. Sampai jumpa pada materi selanjutnya di semester ini, khususnya nanti akan dilanjutkan ke bagian bab cerita inspiratif ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.